Rasulullah SAW disebutkan beliau dari nasab yang mulia. Tapi Anda pernah dengar bahwasanya orang tua Nabi SAW adalah orang yang termasuk kafir? Betul. Ayah Rasul SAW dan kakeknya itu adalah orang-orang yang tidak masuk Islam. Jadi Abdullah, ayah Rasul SAW itu meninggal dalam kondisi kafir. Begitulah ibunya, mereka meninggal di atas agama-agama orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sudaqi wa lafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, para alim, para ulama, asatidz wal asatidah, sahabat-sahabat aswaja, teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah, segala aktivitasnya diberikan kelancaran, segala hajat Anda semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kunjungan Anda semuanya. Mudah-mudahan majelis ini mendatangkan rahmat, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas dari statement Syafiq Riza Basalamah yang menyatakan bahwasanya Syafiq Riza Basalamah ini bahwasanya orang tua Nabi, orang tua Rasulullah, baik ayah, ibunya, bahkan termasuk kakeknya, ini adalah dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik. Nah, ini ungkapan yang tentu sangat gegabah sekali, dan ini adalah diyakini oleh mayoritas Salafi Wahabi, dai Salafi Wahabi berkeyakinan bahwasanya kedua orang tua Nabi ini dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini sangat bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah, paham Aswaja, paham Sunni, ya, yang menyatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah dan semua nenek moyang, kakek moyang beliau, silsilah beliau, nasab beliau sampai kepada Nabi Adam ini dalam keadaan beriman atau tidak bisa dikatakan sebagai kafir atau musyrik. Nah, dai Salafi Wahabi ini mengatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah ini kafir, ini berlandaskan sebuah hadis. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, oleh Imam Muslim. Ini dari Anas bahwa seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, di mana bapak saya?" Rasulullah kemudian menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu pergi, Rasulullah memanggilnya, "Sungguh bapakku dan bapakmu sama-sama di neraka." Jadi riwayat Muslim. Nah, ini salah satu hadis yang menjadi acuan, menjadi andalan dari kelompok Salafi Wahabi yang menyatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah ini kafir. Nah, lantas mana dalilnya bahwasanya kedua orang tua Rasulullah ini dalam keadaan beriman? Mereka adalah orang-orang yang suci, yang melahirkan Nabi yang mulia, diturunkan kepada Rasulullah juga kitab yang mulia, tentu lahir dari rahim yang suci, dari keluarga atau keturunan yang sangat mulia. Beliau ini adalah Bani Hashim. Ya, kita tahu kakek beliau yaitu Abdul Muthalib ini adalah penjaga dari Ka'bah, penjaga Baitullah. Ya, tentu sangat tidak mungkin baik secara dalil akli maupun dalil nakli kemudian kalau nenek moyang atau kakek moyang dari Rasulullah ini adalah orang kafir atau orang musyrik atau orang jahiliyah. Nah, hadis bisa kita bantah dengan dalil yang kuat yaitu Al-Quran tentunya. Kalau ada pertentangan antara hadis dengan Al-Quran, maka yang kita ambil adalah Al-Quran. Ya, tentu dalil Al-Quran yang itu adalah wahyu Allah itu lebih kuat dibandingkan dengan hadis. Kenapa demikian? Bisa jadi hadis ini adalah lemah atau hadis ini palsu. Ya, ini. Dan mayoritas dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah, makna dari bapak atau orang tua, ayah, ini dalam bahasa Arab
ini tidak melulu harus sebagai bapak kandung atau ayah kandung, tapi bisa jadi paman. Ya, paman ini bisa disebut sebagai abi atau ayah dalam tradisi Arab. Nah, ini sudah turun-temurun, sudah sejak dahulu. Ya, menyebut ayah atau abi ini bukan hanya sebagai ayah kandung ya. Ya, sama seperti kita memuliakan seseorang dengan abuya misalnya, atau bapak siapa misalnya, itu hanya sekedar gelar saja, padahal itu bukan orang tua kita yang kandung. Jadi makna dari ayah di sini adalah paman beliau, yaitu yang kafir. Kan banyak sekali dari paman beliau, paman dari Rasulullah ini yang memang masuk neraka. Di antaranya yaitu Abu Jahal, kemudian ada Abu Lahab. Nah, ini dalil yang lebih akurat tentang bahwasanya kedua orang tua Rasulullah ini adalah ahlul jannah atau ahli surga. Mereka bukanlah orang kafir. Ini dalam surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Tentunya keturunan dari Nabi Ibrahim, yaitu Rasulullah, karena Rasulullah ini keturunan dari Nabi Ibrahim melalui jalur yaitu Ismail. Jadi Rasulullah adalah Bani Ismail. Didoakan oleh Ibrahim, tentu anak keturunan dari Nabi Ibrahim ya tidak menjadi kafir. Ayat yang lain dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Nah, ini jelaslah bahwasanya keturunan dari Nabi Ibrahim mereka adalah yang bertauhid. Ya, anak cucu, bahkan anak cucu dari Nabi Ibrahim ini semuanya menjadi nabi ya. Dan Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, yaitu bapak para nabi. Nah, ini bahwasanya kalimat tauhid ini adalah menjadi dasar keluarga mereka, yaitu keluarga Ibrahim. Kemudian diperkuat dengan hadis ya, hadis Rasulullah, hadis riwayat Abu Nuaim Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, Allah senantiasa memindahku dari tulang rusuk yang suci kepada rahim-rahim yang suci. Selain dijernihkan dan dibersihkan, tidaklah bercabang dua cabang garis keturunan kecuali aku berada di keturunan yang terbaik. Nah, ini bahasanya Rasulullah ini dipindahkan dari tulang sulbi, orang-orang pilihan, orang-orang yang suci, dari rahim-rahim yang suci ya. Nah, ini jadi bahasanya Rasulullah ini secara nurnya atau nur Muhammad ini sudah ada ya. Bahkan sebelum diciptakan alam semesta ini, nurnya ini sudah ada. Jadi nurnya Nabi Muhammad ini dipindahkan sejak Nabi Adam sampai kepada kedua orang tuanya atau ibunya ya. Jadi garis keturunan yang mulia atau nasab yang mulia. Kemudian diperkuat dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, beliau berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya ketika Allah menciptakanku, Ia jadikan aku dari makhluk yang terbaik. Saat Allah menciptakan kabilah-kabilah, Ia jadikan aku dari sebaik-baiknya kabilah. Ketika Allah menciptakan jiwa-jiwa, Ia jadikan aku dari sebaik-baiknya jiwa. Ketika Allah menciptakan rumah-rumah, Ia jadikan aku dari sebaik-baiknya rumah mereka. Maka aku adalah sebaik-baiknya mereka, rumah dan jiwanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Baihaqi. Dan bahwasanya Rasulullah adalah keturunan yang memiliki nasab yang mulia ya, berasal dari ruh yang mulia, dari orang tua yang mulia, nasabnya mulia sampai nenek moyangnya atau kakek moyangnya. Kemudian
Ini ancaman bagi orang yang menghinakan Rasulullah, termasuk orang yang menyakiti Rasulullah, menghinakan Rasulullah. Ini adalah orang yang menganggap bahwasanya kedua orang tua Nabi atau kakeknya Nabi ini adalah dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan tidak beriman. Nah, ini ancaman dari Rasulullah kepada siapa saja mereka, di antara ancaman kepada Salafi Wahabi yang betapa teganya menghina Rasulullah, ya, dengan mengatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah itu dalam keadaan kafir, dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan jahiliyah atau dalam keadaan musyrik. Al-Ahzab ayat 57 diterangkan, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adalahum adzabun muhina. Ya, sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Nah, ini Al-Ahzab 57, ancaman kepada Salafi Wahabi yang mereka ini mencela, menghina Rasulullah, mengatakan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah ini dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik. Nah, kemudian ada ayat lain dalam surat Al-Isra ayat 15 dijelaskan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum hingga mengutus seorang utusan kepada mereka. Nah, seandainya kemudian kedua orang tua Rasulullah ini belum mendapatkan seruan dari Rasulullah, karena beliau ini belum diangkat menjadi utusan Allah, sudah wafat duluan kedua orang tuanya, maka kita berkeyakinan bahwasanya kedua orang tua Rasulullah atau kakeknya dalam keadaan hidup di masa fatrah. Fatrah ini adalah vakum kenabian, jadi pergantian antara Nabi Isa kemudian kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kurang lebih terpaut selama 5 abad ya, karena surah ini lahir dalam beberapa ayat mengatakan 571 Masehi. Jadi di masa fatrah ini maka tidak akan mungkin mendapatkan siksa dari Allah karena belum diutus seorang Rasul atau utusan Allah, belum ada juru yang menegur atau tukang pemberi peringatan. Ya, belum ada Nabi, belum ada Rasul. Jadi hidup di masa fatrah, mereka terbebas dari siksa Allah, karena orang yang mendapatkan siksa Allah ketika dia datanglah pemberi peringatan. Jadi kedua orang tua Rasulullah bisa jadi adalah hidup di masa fatrah, atau mereka adalah orang yang suci yang juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi mengikuti jejak dari syariatnya Nabi sebelumnya. Ya, jadi beliau adalah orang-orang yang lurus, beliau adalah orang yang suci, beliau yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti syariat Nabi sebelumnya yang tentunya belum menyimpang. Ya. Nah, itu penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Salafi Wahabi bisa bertaubat dari ajarannya sehingga mereka bisa kembali ke pangkuan Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti sawadil a'dham, yaitu golongan mayoritas umat Islam yang tidak akan mungkin tersesat. Ya, tidak akan mungkin sesat kalau mereka golongan mayoritas. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis, inna ummati la tajtami'u ala dulalah wa idza ra'aytum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Ya, ketika kamu lihat perpecahan di muka bumi, ya, persengketaan, maka masuklah kamu ke dalam golongan yaitu mayoritas. Nah, tapi ada dalam ayat Al-Quran juga bahwasanya kalau kita mengikuti kebanyakan manusia itu akan dalam keadaan tersesat. Nah, ini maksudnya adalah mengikuti agama lain. Kita tahu bahwasanya Islam ini bukan agama terbesar kalau kita lihat dari keseluruhan penduduk dunia. Nah, makanya kalau kita mengikuti agama yang lain yang lebih besar dari Islam, tentu ayat ini maksudnya adalah kita akan menjadi tersesat, bukan dalam internal umat Islam. Nah, kalau ketika kamu memilih Muslim, maka di dalam tubuh umat Islam itu, maka ikutilah golongan mayoritas, yaitu kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ikuti kelompok minoritas yang mereka cenderung atau potensi dalam keadaan tersesat. Nah, ini mudah-mudahan anggota keluarga kita, semua anak keturunan kita terbebas terhindar dari fitnah Salafi Wahabi. Kita semuanya berpegang teguh kepada paham Ahlussunnah wal Jamaah, hidup dan mati derek Nahdlatul Ulama, derek ulama-ulama yang lurus.
ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama Nusantara yang ilmunya tidak diragukan lagi. Mereka pemilik sanad keislaman yang melanjutkan dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Salafi Wahabi ini bertentangan dakwahnya, bertentangan akidahnya, bertentangan syariatnya, ya, dari syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan semua dai Salafi Wahabi bisa bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.